Jadi UMKM itu kan status modal ya. Ya. Modal di atas 500 juta itu menengah atas ya, 5 ke bawah UMKM. Tapi kalau ekonomi kreatif ada 17 subsektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Gresik dalam acara Festival Ekonomi Kreatif Gresik tahun 2022. Sekaligus memperingati hari ulang tahun Pemkab Gresik ke-48. Nah, di samping saya sudah kita nanti akan bincang-bincang kenapa kegiatan ini sampai dilakukan dan apa yang menjadi latar belakang sehingga beliau nanti akan menyampaikan langsung. Baik, kita akan coba menyapa beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan diri, Pak? Namanya siapa? Nah, Bapak di sini ini bertindak sebagai apa ini? Ya, saya perkenalkan, nama saya Sutaji Rudi ya. Saya Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik. Yang mana pada hari ini saya bersama teman-teman baik UMKM Jawa Timur, UMKM Gresik maupun Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur melaksanakan Komnas Pendidikan melaksanakan festival ini. Yang awalnya memang digagas sudah lama ya, sudah lama oleh teman-teman Pak Kunjung selaku Ketua Komnas menemui saya untuk melaksanakan Festival Ekonomi Kreatif tahun 2022 di Gresik. Yang mana pada Januari Februari betulnya pelaksanaan. Tapi saya punya niat bahwasanya daripada Februari lebih baik Maret dalam rangka HUT Pemkab Gresik ke-48. Sekaligus, Pak, ya? Sekaligus, jadi menggayung ya. Jadi kita sekaligus dalam acara ini pas dalam rangka memperingati HUT Pemkab Gresik. Nah, itulah makanya diadakan mulai hari ini tanggal 5 Maret sampai tanggal 12. Nah, harapan saya ya pertama perekonomian kita tumbuh. Karena sudah 2 tahun lebih ya kita kena pandemi COVID-19 mulai bulan Maret ya. Awal Maret atau akhir Maret itu tahun 2020 sampai 2023 ini. Perekonomian kita terpuruk. Jadi selama pandemi kita berada di bawah minus ya, minus 1 atau 2 itu. Sekarang syukur alhamdulillah Pak Wagub tadi dalam sambutannya tahun 2021 akhir itu kita tumbuh sesuai dengan kembali semula. Pertumbuhannya 4-5% per tahun. Lah awal tahun 2022 kita tumbuhnya itu melebihi daripada tahun 2019 sebelumnya pandemi. Ada pertumbuhan sekitar 5-6. Ini luar biasa. Karena masyarakat ini sudah dianggap ya, katakanlah COVID-19 ini sudah dianggap berlalu karena ini tidak membahayakan ya. Monggo lah, enggak apa-apa, sekarang ini kena ya enggak masalah. Isoman sehari dua hari sudah sembuh. Jadi masyarakat dianggap ini flu biasa, akhirnya kita tumbuh. Wisata-wisata di desa tumbuh, semuanya tumbuh. Akhirnya kita mendukung dan mendorong festival ini supaya akan terlaksana di Kabupaten Gresik. Gitu. Oh ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini kan ada ekonomi kreatif. Nah, UMKM apa, Pak, yang menonjol di Gresik ini sehingga ini bisa berbicara di level nasional maupun mungkin di luar negeri lah begitu. Ya. Jadi UMKM itu kan status modal ya. Modal di atas 500 juta itu menengah atas ya, 5 ke bawah UMKM. Tapi kalau ekonomi kreatif ada 17 subsektor yang paling banyak didominasi oleh makanan minuman. Di Gresik itu ada kria, ada arsitektur, ada fashion dan lain sebagainya sampai 17. Lah
ini yang paling menonjol. Ini makanan minuman, bakul-bakul itu termasuk ekonomi kreatif. Bakul bakso, bakul soto, lontong balap, tahu campur itu masuk ekonomi kreatif. Itulah yang menopang perekonomian di Indonesia secara umum, di Gresik secara khusus. Siap. Karena pertumbuhan itu didominasi oleh ekonomi kreatif ini. Di Gresik yang paling banyak Gria. Nah, sekarang ini ada desa devisa itu Desa Wedani, Kecamatan Cerme ya. Itu ada tenun. Sekarang sudah ekspor ya. Ekspornya itu baik ke mana? Ke Eropa maupun ke Asia. Jadi apa tenun dari Wedani ini sudah diminati oleh kalangan luar negeri. Sudah masuk di pasar internasional dan melaksanakan ekspor ke beberapa negara. Karena satu tenun Wedani ini bagus. Jadi di sana ada desa wisata, desa devisa. Desa devisa itu dari ekspornya ini. Lah, Wedani dulu memang cikal bakalnya ada BHS. Jadi BHS ini memperkerjakan sarung. BHS memperkerjakan orang-orang Wedani akhir keluar, dia bikin sendiri. Nah, akhirnya kedok tular dengan tetangga dekatnya. Akhirnya Cerme itu bisa menjadi sentra tenun ya di daerah Cerme. Itu harapan kami. Nanti kedok tular akan Wedani dan desa-desa lain sekitarnya ini akan menjadi sentra tenun di Kabupaten Gresik. Itu harapannya. Oh, itu yang menjadi ikonnya adalah tenun Wedani ya. Gitu ya. Baik. Sekarang gini Pak, peran dari stakeholder ini dalam arti baik itu swasta maupun pemerintah terhadap kemajuan dari teman-teman kita yang ada di Wedani. UKM maupun UMKM ini gitu ya. Jadi khusus ya, kita bicara khusus Wedani ya. Wedani yang pertama memang ada jadi anak asuh dari dinas yang ekspor impor itu. Yang bukan yang ekspor impor itu apa namanya itu bea cukai. Jadi bea cukai, teman-teman bea cukai konsen ya, konsen di Wedani membantu. Terus ada beberapa perusahaan-perusahaan yang juga turut ikut membantu untuk bagaimana Wedani ini bisa produk dengan baik. Karena kalau sudah bicara ekspor, satu mutu kualitas harus terjamin. Pertama harus berkualitas. Semua ada dalam spek pesanan. Karena ekspor itu tidak ujuk-ujuk jual, nggak begitu. Betul. Jadi pesanan. Apa yang diharapkan? Iya, diharapkan kayak apa? Oleh pasar luar negeri itu seperti apa baru di. Contoh mungkin baju ya. Baju Wedani hasil tenunan. Itu ketikan jahitnya itu berapa per senti. Itu harus tertera. Jadi 1 senti katakanlah ada 7 sampai 8 ketikan. Itu ditentukan, jadi jelimet tapi bisa dilaksanakan. Yang jelas teman-teman di Wedani sudah siap untuk melaksanakan ekspor ke mancanegara dengan hasil tenunannya. Wah, luar biasa ini prestasi dari Gresik ini luar biasa. Jadi siapapun yang berada di luar Gresik atau di Indonesia ya, kalau mau ke Gresik silahkan mampir ke Tenun Wedani. Tenun Wedani. Nah ini itu termasuk kabupatennya sebelah mana nih Pak? Jadi Tenun Wedani itu di Kecamatan Cerme, radiusnya sekitar 10 km dari sini. 10 km. Tidak sampai 10 km. Kota Gresik. Dari kota Gresik. Selain kita Wedani ada Batik Pitutur, ini Batik Pitutur. Batik Pitutur ini kan ada juga filosofinya Pak. Kok Pitutur gitu? Jadi Pitutur itu filosofinya ini yang punya kan orang tua ya. Orang tua ngajari anak-anak didiknya kan muda-muda. Akhirnya orang tua ini banyak memberitahu, nuturi, kon batik sing apik. Lah itu namanya Batik Pitutur. Yang kedua ada lagi Batik Gajah Mungkur. Di sana kita punya kota tua ya. Sekarang kita bangun, dapat bantuan dari pemerintah pusat. Kita revitalisasi menjadi kota tua. Ada pengrajin batik Gajah Mungkur. Di sana ada Kampung Gajah Mungkur, Kampung Kemasan, Kampung Pecinan, terus Kampung Koloni. Jadi empat kampung ini yang berbeda. Ada Arab juga. Arab, Cina, kolonial sama pribumi. Kumpul jadi satu. Jadi menarik. Terus ada lagi batik yang di mangrove.
Manyar, ada lagi batik yang di mana itu di Ujung Pangka. Ujung Pangka. Ya, jadi sekarang sudah mulai ya, ini kan termasuk batik kan termasuk itu, termasuk ekraf, ekonomi kreatif. Ya, ekonomi. Jadi kita akan apa ya, semua lini akan kita jalankan. Siap, Jangan sampai kita tertumpu pada tenun itu satu, kasihan yang lain. Nah, yang lain ini kita angkat lah, diangkat juga biar nanti bisa sama-sama menjadi desa devisa. Oke, baik. Nah, itu khususnya untuk di Gresik, Pak. Harapan Bapak kira-kira seperti apa? Ya misalkan tidak hanya di Gresik saja, ini sesuatu ide yang bagus di potensi yang ada di Gresik bisa dicontoh ke daerah-daerah yang lain, khususnya di Jawa Timur maupun di Indonesia. Jadi harapan saya sekarang dunia kan dunia maya. Betul. Dunia sudah buka, dunia pertemuan, dunia maya semua. Oke. Harapan saya UMKM bersatu. Siap. Se-Jawa Timur, se-Indonesia bersatu membuat membuat grup ya, kayak Facebook ya, kayak Google. Jadi kalau membuat seumpama contoh buat Facebook ya, itu anggotanya kan ribuan, bahkan bisa jutaan. Nah, itu bisa anggota ini masuk menawarkan barang-barangnya. Komunitas ini bisa menawarkan di grup itu. Katakanlah ada 1 juta grup, katakan 1 juta ya. Ada yang jualan roti, ada yang jualan batik, ada yang jualan wedani tadi, pohon-pohonan, semua di grup itu. Jadi kalau beli nggak usah keluar grup kemana-mana. Sekarang ini kan adik-adik, anak-anak muda kan milenial itu kan kalau beli baju yang dari Cina, baju yang dari Amerika, itu kita hilangkan. Kita harus kalau bisa harus masuk pada kelompok kita sendiri, komunitas sendiri, produk Indonesia. Jadi kalau seumpama kita butuh banner di grup itu ada banner ya, kita tinggal pesan banner ukuran sekian, hurufnya begini, kirim. Itu satu grup. Jadi uang ini muter di grup itu aja. Nah, itu harapan saya. Jadi kita tidak kena pengusaha yang sangat besar, karena perusahaan besar sekarang ini lagi bakar-bakar uang. Artinya Grab, dulu kan ada gratis Grab, ada voucher, itu kan bakar uang sampai kerugiannya 140 triliun. Nah, kita ini kalau lama-kelamaan dia pengusaha besar, dia akan menghantam kita, UMKM kita terhantam. Makanya kebersamaan ya, kita bersatu, makanya beli ya di tempat kita sendiri. Contoh di Cina. Cina itu pada waktu Zhong Ma itu di Amerika, itu dia tidak tahu kalau Cina itu sudah dijajah sama Amerika perdagangannya. Akhirnya Zhong Ma pulang, Zhong Ma langsung membuat gebrakan YouTube sama nggak boleh masuk. Dia membuat grup yang sekiranya hanya untuk komunitas di Cina sendiri. Akhirnya dia beli di temannya sendiri, beli pokoknya dan sampai keluar dari itu uangnya. Nah, kita menyontoh seperti itu. Jadi nanti uang itu ya muter aja di kita ya, nggak sampai kita keluar. Itu harapan saya. Baik. Jadi ini adalah kata kunci yang paling bagus ya. Jadi adalah UMKM bersatu. Jadi kalau sudah UMKM bersatu, saya rasa akan menjadi titik balik untuk meningkatkan perekonomian baik itu di daerah maupun di nasional. Baik, saya rasa ini bisa bermanfaat untuk di daerah-daerah lain untuk meningkatkan bagaimana UMKM ini bersatu. Mari kita bersatu membangun negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.